Perdamaian dunia. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Sabina Marisa Dewanti dari kelas 11 IPA 3. Hari ini kalian pernah gak sih kalau kalian lagi duduk atau lagi bingung gitu, tiba-tiba kalian kepikiran bahwa ada gak sih Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia? Jadi ternyata teman-teman, Indonesia itu ikut turut berperan aktif dalam perdamaian dunia. Salah satunya di hubungan internasional. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu hubungan internasional? Jadi, hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi adanya kerjasama antara sebuah negara dengan kewarganegaraan lain atau individu dengan individu. Jadi pentingnya hubungan internasional bagi sebuah negara itu karena pada hakikatnya adalah sebuah negara itu hidup saling ketergantungan satu sama lain. Ada dua faktor yang mengakibatkan adanya hubungan internasional. Yang pertama, faktor internal. Itu faktor internal terjadi karena adanya kekhawatiran sebuah negara akan diserangnya negaranya dengan negara lain, seperti contohnya di kudeta atau terintervensi dengan negara lain. Yang kedua, itu adanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya terjadi karena sebuah negara itu hakikatnya adalah membutuhkan negara lain untuk membantunya. Sama seperti halnya Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Indonesia memerlukan sebuah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Ada beberapa negara yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia, contohnya adalah negara Mesir, Australia, dan Arab Saudi. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Politiknya adalah politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia itu bebas adalah Indonesia bebas itu untuk bergaul dengan negara lain tanpa harus memihak salah satunya. Contohnya antara blok barat dengan blok timur. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pelopor gerakan non-blok atau gerakan yang tidak memihak baik blok barat maupun blok timur. Nah, sedangkan aktif itu berarti Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain untuk membangun sebuah hubungan internasional. Pola hubungan yang terjadi di Indonesia itu ada 3, hubungan bilateral, hubungan multilateral, dan hubungan regional. Hubungan bilateral itu adalah hubungan yang dijalin dengan 2 negara, sedangkan multilateral itu hubungan yang dijalin dengan banyak negara. Lalu yang terakhir adalah hubungan regional. Regional ini hubungan yang dijalin oleh 2 atau lebih negara. Sarana hubungan internasional sendiri itu ada diplomasi, negosiasi, propaganda, kekuatan militer, dan ekonomi. Tapi tahu gak sih, ternyata Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi internasional. Organisasi internasional itu apa? Jadi organisasi internasional itu adalah sebuah wadah yang dibuat oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Peran Indonesia dalam menjalankan organisasi internasional itu salah satunya ada di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kedua ada di ASEAN, yang ketiga ada di Gerakan Non-Blok. Indonesia sendiri merupakan negara di antara salah satu dari beberapa negara ASEAN yang menjadi pelopor berdirinya Association of Southeast Asian Nation ini. Pada saat itu negara ASEAN ada 10 negara. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya adalah kedudukan perwakilan diplomatik di Indonesia. Tapi pertama-tama kalian perlu tahu apa itu diplomatik. 4 tokoh diplomatik. Yang pertama ada Agus Salim, yang kedua ada Soekarno, ketiga Muhammad Hatta, yang keempat ada Sultan Syahrir, yang kelima ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 4
keempat unsur hubungan diplomatik itu adanya hubungan internasional, adanya pertukaran misi diplomatik, adanya status pejabat diplomatik, dan adanya kekebalan hukum dan hak ekstrateritorial. Lalu ada yang namanya Korps Perwakilan Diplomatik. Korps Perwakilan Diplomatik sendiri itu ada 3, yang pertama duta besar, yang kedua duta, dan yang terakhir kuasa usaha. Apa sih itu duta besar? Duta besar adalah seorang duta yang memimpin sebuah kedutaan besar di mana di suatu negara memiliki kuasa penuh atas sebuah negara itu. Namun berbeda dengan duta sendiri itu adalah memimpin kedutaan di suatu negara yang kedekatan antara dua negara tersebut tidak begitu erat. Lalu yang ketiga adanya kuasa usaha. Kuasa usaha sendiri hanya bertugas di negara tempatnya bertugas melalui Menteri Luar Negeri. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat dari saya mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.